pertama, yaitu supaya kita kuat dan tetap bertahan. Saudara, Tuhan mau kita semua kuat. Katakan, saya harus kuat. Saya harus kuat. Katakan kiri kanan sudah, kita harus kuat. Kita harus kuat. Oh, pukul pundak kiri kanan buka belakang. Kuatlah saudara ya. Kuatlah saudara. Haleluya. Nah, saudaraku, Alkitab berkata kepada Yosua, kuatkan dan teguhkanlah hati. Jadi siapa yang menguatkan hati adalah kita. Kita yang menguatkan hati kita. Bagaimana kita bisa menguatkan hati kita? Saat kita menerima firman, maka ada kekuatan yang mengalir. Katakan amin. Amin. Saat kita menerima janji Tuhan, ada kekuatan Tuhan yang mengalir. Saudaraku, Alkitab berkata dalam Roma 1 ayat 15 sampai 17 kalau saya tidak salah, dikatakan Injil adalah kekuatan Allah. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, saat kita menerima Injil Tuhan, kita menerima firman Tuhan, kita dikuatkan. Amin. Amin. Makanya sebenarnya orang Kristen gak boleh lemah. Orang Kristen gak boleh lemah. Saudaraku, sebenarnya yang membuat orang lemah adalah orang itu sendiri mengambil keputusan untuk lemah. Semua ada jawabannya di Alkitab. Tidak ada alasan kita untuk lemah. Tetapi seringkali kita lemah bukan karena kita tidak baca Alkitab. Kita baca Alkitab ini. Ya, tadi saya melihat satu orang dia menggarisi firman Tuhan. Bukan karena kita kurang firman, bukan karena kita tidak beribadah. Kadang kita ibadah juga, tapi masih tetap juga lemah. Kadang kita garisi, kita baca firman, tapi masih juga tetap lemah. Saudara yang dikasihi itu sebabnya Tuhan tidak mau kita hanya baca firman lewat begitu saja, hanya sebagai logos. Tuhan tidak mau kita beribadah hanya sebagai rutinitas. Karena orang Kristen harus beribadah, supaya kita dapat nilai nanti kepada pegawai lapas, lalu kita harus ibadah sehingga dapat remisi, entah bagaimana dan sebagainya. Tidak, tapi kita ibadah karena memang itu janji Tuhan. Amin. Amin. Karena itu adalah firman Tuhan. Amin. Amin. Tuhan mau kita harus beribadah setiap hari dalam doa kita setiap hari. Katakan amin. Amin. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, ya, dikatakan di sini kita harus punya kemampuan untuk bertahan. Saudara yang dikasihi Tuhan, bagaimana supaya kita punya kemampuan untuk bertahan? Yaitu dengan kita kuat. Orang yang kuat yang mampu bertahan. Saya sering sekali melihat pemain tinju. Saya suka suatu sedikit menonton MMA begitu. Ya, saya juga suka nonton tinju. Mulai dari sebelum lahir baru pun saya suka nonton tinju. Karena kita berkata saya petinju bukanlah petinju sembarang petinju, kata Paulus. Amin. Amin. Nah, saya melihat saudaraku, tidak selamanya kita harus menyerang. Memang kita harus menyerang, tetapi ada kalanya kita juga harus bertahan. Amin. Ada kalanya kita harus bertahan. Dan orang-orang yang bertahan, saudara, adalah orang yang menang. Saya melihat seringkali saudara bahkan di reklame saudara televisi, saudara dia dipukul dan dia terjatuh, saudara. Tetapi dia bangkit lagi. Saya percaya dia bangkit, dipukulnya dadanya, dia mengingat sesuatu. Itu sebabnya saat kita ingat janji Tuhan, kekuatan kita pulih kembali. Katakan amin. Makanya firman Tuhan harus kita simpan dalam hati kita. Tolong jangan hanya simpan di hati ini masalah. Jangan hanya simpan di hati ini tekanan. Jangan simpan terus di hati saudara masa lalu. Mari kita simpan. Saya suka mengatakan begini, saudara. Kalau setan mengingatkan saudara tentang masa lalu saudara, kembalikan, ingatkan setan tentang masa depan saudara. Amin. Seringkali setan mengingatkan masa lalu kita. Kau dulu begini, kau dulu begini, kau dulu begini. Ini kau dulu. Ingatkan setan akan masa depan kita. Itu sebabnya kita harus tahu masa depan kita. Yang mengerti katakan amin. Masa depan kita adalah masa depan yang penuh harapan. Saudara, masa depan kita masa depan yang luar biasa di dalam Tuhan. Saya bersyukur tadi kepada Tuhan. Saya melihat kita memuji Tuhan tadi di sini, dan saya mau katakan kepada saudara. Saya bilang sama Tuhan begini, Tuhan, jangan-jangan orang yang di luar sana nanti banyak yang ketinggalan.
orang yang ada di neraka semua sampai ke surga. Amin. Kenapa? Karena di sini semangat, di sini beribadah. Alkitab mengajarkan di mana ada semangat, di situ ada Tuhan. Karena Tuhan kita Tuhan yang bersemangat. Suruh hidup ini tidak berarti kalau nggak ada semangat. Hidup tidak berarti kalau tidak semangat. Itu sebabnya mari pertahankan semangat saudara. Haleluya. Haleluya. Pertahankan. Bagaimana caranya? Pegang firman. Saudara yang dikasih Tuhan, biarlah kita semua hendaklah kamu kuat dan menunjukkan kerinduan Tuhan agar kita dapat bertahan. Mari kita tunjukkan kepada Tuhan kerinduan kita akan Tuhan. Saat kita menunjukkan kepada Tuhan, saudara dikasih Tuhan, saudara tahu, seseorang tidak akan tahu kalau kita mencintai dia kalau kita tidak tunjukkan bahwasanya kita cinta kepada dia. Ada gerak-gerak kalau kita suka kepada seseorang. Ada gerak-gerak kalau kita cinta kepada seseorang. Tuhan mau kita tunjukkan kekristenan kita. Tunjukkan kalau kita orang Kristen yang benar. Amin. Orang Kristen yang benar bukan hanya ada di luar sana, bukan hanya ada di gereja besar, tapi orang Kristen yang benar ada orang Kristen yang menunjukkan kehidupan yang berubah. Katakan amin. Berubah dari hari ke hari, berubah dari hari ke hari, berubah. Saudara yang dikasih Tuhan, kalau orang baik jadi baik itu biasa. Tapi kalau orang brutal jadi baik, itu satu kesaksian yang luar biasa. Katakan itu sebabnya pertahankan saudara hidup di jalan kebaikan daripada Tuhan. Oh saya sering dengar tadi doa. Tadi doanya apa dibilang? Kami ada di sini tidak secara kebetulan. Ada kebaikan Tuhan. Oh amin baik. Ini kebaikan Tuhan. Suatu tempat ini bukanlah tempat akhir dari segala kehidupan kita. Katakan amin. Ini cuma satu perjalanan Daud yang berkata, walaupun aku berjalan dalam lembah kegelapan, apa? Aku tidak tahu. Aku tidak tahu bahwa lembah kegelapan ini lembah. Nah, jendela yang nggak ada semuanya bulan ini saja, ya. Lembah. Belum lagi kalau dikerek, baru lembah yang betul ya. Yang senyum biasanya pengalaman sudah masuk sebenarnya. Haleluya. Haleluya. Kalau dikerek, kayak mana saya Pak? Oh, ini lagi banget. Jangan malu, oke? Kalau kalau dikerek suruh itu lembah yang betul. Mau banyak pun uang saudara kalau dikerek gak ada artinya. Mau pintar pun saudara di situ gak ada artinya. Tapi saat kita bersama Tuhan, walaupun kita di lembah, saya percaya kamu dikerek itu. Saya percaya hanya satu yang perlu ingat, Tuhan. Makanya bisa sanggup melewati malam yang begitu gelap bersama nyamuk-nyamuk dan juga mungkin kotoran. Saudara dikasih Tuhan, ingat ada sesuatu. Seperti di situ ada satu pertempuran antara roh Tuhan dengan roh setan di sini. Kita harus pilih yang mana. Nah, jadi jangan katakan, oh enggak ada lagi artinya hidup. Saya mau katakan, hidup saudara berarti. Katakan amin. Amin. Katakan hidup saya berarti. Hidup saya berarti. Nah, saudaraku saya ingat satu firman Tuhan yang berkata dalam Yesaya 40. Mari kita buka ayat ini, sungguh luar biasa sekali ayat ini. Ya, dan ini sangat memberkati kita semua, juga sangat memberkati saya. Mari kita buka saudaraku supaya kita semua diberkati Tuhan. Yang mau diberkati katakan amin. Amin. Yang mau diberkati katakan haleluya. Haleluya. Oke, mari kita baca saudaraku. Ya, dari Yesaya 40 ayatnya yang ke-27. Ya, kita baca. Ya, saya mau kita baca satu-satu ayat. Kita pelan-pelan membacanya, kita simak ayat demi ayat. Ini perikopnya, kalau saudara tahu perikopnya apa, saudaraku? Allah di atas semua Allah. Ya, Allah di atas semua Allah. Sama-sama kita baca 1, 2, 3 ya.
sampai di situ dulu. Israel artinya pemenang. Israel adalah umat pilihan Allah. Israel adalah saudara dan saya. Katakan amin. Amin. Kita adalah umat pemenang Tuhan. Saudara tahu ini Yakub. Yakub berkata, apa kata Yakub? Ini kata Yakub, hidupku tersembunyi dari Tuhan dan hakku tidak diperhatikan Allah. Karena kita saudaraku berkata seperti begitu. Sebenarnya hakku untuk hidup bahagia. Kenapa aku harus di sini? Karena saya tahu tidak semua orang yang masuk di binaan lapas ini adalah orang-orang yang benar-benar memang kecanduan narkoba. Ada orang yang masuk karena dia terjebak. Barunya dia mau belajar. Barunya dia mau belajar megang. Rupanya dia udah ketangkap. Ya. Dan ada orang-orang yang masuk di dalam ini. Kenapa? Karena ekonomi yang begitu selalu menekan. Sehingga mau tidak mau dia butuh uang dan dia mulai menjual narkoba. Akhirnya dia masuk ke dalam ini. Oh, mungkin berbagai macam alasan kita punya, makanya kita ada di sini. Tapi yang mau saya katakan kepada saudara, apapun itu, saya mau katakan Tuhan ada bersama saudara. Amin. Saudara dengar, Yakub itu Alkitab berkata, Yakub artinya penipu. Siapa saudara Yakub? Siapa yang tahu? Esau. Dia menipu Esau dan mengambil hak kesulungan Esau dan menipu bapaknya. Saudara tahu Yakub itu adalah seorang penipu. Dan saat dia menipu, dia juga mengalami tipu. Siapa yang menipu siapa? Laban. Ditipu dia. Dia ingin Rahel yang didapatnya Lea. Makanya hidup ini tabur tuh. Kalau kita suka menipu, jangan salahkan kalau orang juga akan menipu kita. Yang mengerti katakan amin. Nah, saudaraku, Yakub saat dia menipu bapaknya dan menipu abangnya, dan dia dikejar-kejar oleh Esau, dan dia menjadi seorang pelarian. Saudara, mungkin saudara waktu mengalami memakai narkoba, saudara lari ke narkoba karena saudara berkata ada meyakini kalau saudara lari ke narkoba, sama seperti saya dulu. Saya dulu pecandu narkoba, saya lari ke narkoba. Ya, saya lihat hidup saya tidak ada artinya, keluarga pun tidak ada yang jelas. Tidak ada yang jelas. Bahkan keluarga dari bapak saya orang hebat semua. Kepala Pelni, suatu Pelni, pelayanan. Ya. Kepala Pelni, kepala jaksa. Itu dinias sebagai kepala jaksa. Ada yang dokter. Tapi tidak ada yang peduli dengan saya. Saya lari ke narkoba. Saya jumpa kawan-kawan. Saya dapatkan sana perhatian. Saya terikat dengan narkoba. Kecanduan dengan narkoba. Yakub juga mengalami pelarian. Dia lari dan mamanya berkata, lari kau ke tempat tulang si Laban. Ada marga si Laban di sini. Haleluya. Makanya marga si Laban itu luar biasa. Dia kitab ada dia ya. Nah, puji Tuhan. Saya percaya si Laban juga ya, tidak menipu. Haleluya. Ya, si Laban yang di sini adalah si Laban yang sudah dipulihkan. Haleluya. Dan saudaraku, Laban ini bertemu, singkat cerita, saya tidak mau panjang lebar cerita, nanti baca saja firman Tuhan saudara dalam Kejadian. Saudaraku, Laban ini saudaraku bertemu dan dia yang berkata aku ini dari mereka matu itu mahal kan? Kalau bahasa Batak matu itu apa? Martarombo. Oh mama mertulah juga. Ini tidak main baru. Cantiklah mereka, cerita mereka. Setelah itu, lalu saudaraku, dilihatnya ada bulu tunggal. Haleluya. Haleluya. Dan Laban itu tinggal di Haran kalau saya nggak salah. Dan saudaraku dikasih Tuhan. Oh, singkat cerita, dia jatuh cinta dengan bulu tunggal. Dan dia ingin mendapatkan bulu tunggal. Lalu tunggangnya pun nggak mau. Tinggal dia berkata, kalau kau mau, kau harus kerja sama aku. Berapa lama? 7 tahun. Oke, nggak apa-apa. Saya suka kalimat 7 tahun. Bayangkan, demi cinta 7 tahun bagaikan 7 hari atau 7 menit. Amin. Saudara, kalau kita cinta kepada Yesus,
maksud saya tinggal di sini? Oh, di sini 3 tahun. Udah 3 tahun. Udah 12 udah 2. Pertahankan, jangan bikin masalah. Haleluya. Haleluya. Ya, karena ditambah lagi saudara ya. Dalam nama Yesus kita tolak. Amin. Amin. 3 tahun tidak terasa sebentar lagi. Kalau nanti pergi mungkin air mata kawan-kawan kata kawan. Bukanlah perpisahan yang kita ngisi. Masih bertemu kita. Kenapa kita bertemu dulu? Semua nama tak tuh musim ini semua. Ya, selalu ada kenangan. Selalu tahu Yakub itu selalu dia semangat kerja. Dia kerja, dia lakukan apa yang bisa diperbuatnya sebaik-baiknya. 7 tahun gak peduli dia. Sebab itu sebabnya saat ada saudara di tempat ini, berapa lama pun saudara, buat yang terbaik untuk Tuhan. Amin. Amin. Buat yang terbaik. Saya mau katakan kalau saudara dipimpin menginjil untuk menyampaikan firman Tuhan kepada agama yang belum seagama dengan saudara, tidak apa. Menyampaikan firman, tidak apa. Menyalurkan kebaikan, tidak apa-apa. Amin. Kita tidak menjadikan orang menjadi agama kita, tapi kalau dia diberkati dan dia mau masuk agama Kristen, itu puji Tuhan. Katakan amin. Amin. Tidak ada unsur paksa. So, jadilah berkat, jadilah saksi. Dan selalu dia menjadi pelarian saat diproses dari tempat bapaknya ke tempat tulangnya, itu prosesnya jauh perjalanan. Di tengah jalan bahkan dia bergulat dengan malaikat. Ada cerita, betul? Amin. Saya tidak mau kita bercerita tentang bagaimana dia bergulat dengan malaikat, tetapi yang mau saya katakan kepada saudara, di perjalanan hatinya hatinya takut. Kenapa? Karena dia dikejar oleh Esau, dan Esau adalah orang yang pintar berburu. Esau adalah orang yang suka membunuh, yaitu membunuh binatang. Amin. Dia takut. Ini Esau membunuh serigala, semua dibunuhnya, apalah ini. Dan menurut cerita, Yakub ini pun gak hanya pintar kali dia berantem. Lebih pintar Esau karena dia sering ketemu dengan binatang buas. Selalu dikasih Tuhan, dia ketakutan. Dia berlari, dia lari, dia dikejar-kejar, sama seperti dalam Alkitab si Kain. Memang ini juga kutuk, saudara. Turun. Lalu dia lari, dan apa ucapannya di sini di perjalanan? Dia berkata di sini, hidupku tersembunyi dari Tuhan, hakku tidak diperhatikan Allah. Tuhan, kenapa enggak kau perhatikan aku? Kau bilang kau ada, Tuhan, aku ada di lapas ini, kenapa enggak kau perhatikan aku? Aku berhak untuk bersama anak-anakku, aku berhak untuk bersama istriku, aku berhak untuk menikmati seperti orang di luar sana menikmati. Kenapa begini hidupku, Tuhan? Mungkin ada di antara saudara yang berkata seperti begini di hati saudara. Tapi saya mau katakan, Yakub pun berkata demikian. Kenapa? Karena dia, saudaraku, melakukan yang tidak. Tetapi saudara yang dikasih itu, dia berkata, hidup kita tersembunyi. Mana mungkin kita bisa bersembunyi dari Tuhan? Alkitab berkata, tidak ada satupun yang tersembunyi di hadapan Tuhan. Dia sedang tertipu. Seorang penipu sedang ditipu oleh pikirannya sendiri. Kita seringkali tertipu oleh pikirannya. Kita sering sekali tertipu oleh apa yang kita dengar. Makanya jangan sembarang dengar, jangan sembarang isi hati saudara. Setan kerjanya menipu. Bapak pendusta. Ya kalaulah dia mau, kalaulah dia maunya begitu. Bayangkan, dicopet dompet raja tukang copet. Bagaimana dia coba? Raja tukang copet yang pernah mencopet karena saya. Gak mau jadi aku. Haleluya. Puji Tuhan, gak ada di sini. Haleluya. Mungkin dulu di terminal kenalan copet. Haleluya dulu ya, sekarang enggak. Bayangkan raja copet, dicopet dompet. Kan itu satu kegagalan ya. Satu kegagalan, turun apa namanya, karirnya jabatannya raja copet, tapi dia dicopet. Seorang penipu ulung, tapi mau dan tertipu oleh pikirannya sendiri, tertipu oleh setan. Dia ditipu, dia tidak tahu firman Tuhan. Itu sebabnya dia mulai bersungut-sungut, dia mulai berkata, hidup
Tidak ada satupun kita yang tidak mau diperhatikan Tuhan. Tuhan mau memperhatikan kita. Pertanyaannya, mau nggak kita menerima perhatian Tuhan? Saudara yang dikasihi Tuhan, perhatikan ayat 8. Tidakkah kau tahu dan tidakkah kau dengar, Tuhan itu Allah kekal. Allah kita adalah Allah yang kekal. Katakan amin. Allah yang tidak pernah berubah. Kasihnya tidak pernah berubah. Dia mengasihi kita bukan karena kita baik. Dia mengasihi kita selalu. Saya pernah tanya kepada dosen saya tanya begini, Pak, kenapa Allah memilih bangsa Israel? Kenapa dia tidak memilih bangsa Midian? Bangsa Israel adalah bangsa yang kecil jumlahnya. Kenapa tidak dipilih bangsa Mesir? Kenapa dipilih bangsa Israel? Oh, mungkin ada beberapa orang berkata, karena bangsa Israel begitu angkuh dan berdosa. Soalnya Alkitab menuliskan bahwasanya bangsa Israel adalah bangsa yang tegak tengkuk, yang mengerti katakan amin. Adalah bangsa yang sombong dan tidak mengingat kebaikan Tuhan. Selalu yang dikasih Tuhan. Karena memang itu pilihan Tuhan. Nanti tanya Tuhan, kenapa kau pilih saya? Bukan karena kita Tuhan pilih Bapak untuk melayani di sini, bukan karena lebih baik dari yang lain. Tapi saya melihat Tuhan pilih kita karena Tuhan tahu di hati kita ada benih, ada satu kemauan, ada satu kerinduan yang mau memberkati orang, mau memberkati Tuhan. Katakan amin. Dia perhatikan Alkitab saudara. Dikatakan di sini, Tuhan ialah Allah yang kekal, yang menciptakan bumi dari ujung ke ujung. Saudara tahu Allah menciptakan bumi ini hanya dengan perkataan. Jadilah terang, maka terang jadilah air, maka air jadi. Dia menciptakan suatu binatang jadi. Semua diciptakannya dengan perkataan. Saudara mau sesuatu yang tercipta dalam hidup saudara, ucapkan setiap hari. Perkatakan kebaikan setiap hari. Perkatakan firman Tuhan setiap hari. Maka akan tercipta satu kedamaian, satu sukacita, satu kenyataan yang daripada Tuhan. Katakan amin. Nah, dikatakan ia tidak menjadi lelah. Tuhan gak capek mengajari kita. Kita yang capek mengajari orang. Tuhan gak rapi. Dia ingatkan, kering dia, lalu juga. Ini juga bagus. Haleluya. Ya, nggak ada Tuhan berkata. Tuhan berkata, Bapak, izinkan kau di sini supaya kau lebih sadar. Kan itu katanya kepada setan. Dari mana kau? Kau lihat anak itu si Ayu. Oh, karena kau lindunginya dia begini-begini. Oh, enggak. Coba kau tes. Itu anakku itu teruji. Seorang bapak pasti bangga dengan anaknya. Amin. Yang mau saya katakan kepada kita, biarlah Tuhan bangga dengan hidup saudara. Amin. Jadilah kebanggaan Tuhan. Katakan diri kanan saudara, kita adalah kebanggaan Tuhan. Makanya ada namanya. Sungguh ku bangga sama-sama. Bapa punya darah seperti Engkau. Amin. Haleluya. Bangga. Bukan hanya kita yang bangga punya Allah yang besar, tapi Allah pun harus bangga punya kita. Amin. Berapa banyak sih yang punya anak? Wah, maaf, saya bukan menggoda perasaan saudara, tapi saya mau katakan, ingat saat anak saudara mulai berjalan, saat anak saudara melakukan hal-hal yang luar biasa dan baik, saudara bangga. Amin. Apalagi kalau anak saudara juara di sekolah, lalu saudara dipanggil sebagai orang tua untuk menemani anak saudara untuk menerima piala yang diterimanya dari sekolah. Saya rasa bangganya luar biasa. Yang mengerti katakan amin. Amin. Sangatlah mengerikan kalau kita dipanggil ke kantor polisi karena kita bermasalah. Tapi kita bangga. Sebab Tuhan mau kita menjadi kebanggaan Tuhan dimanapun kita berada. Katakan amin. Amin. Nah, ia tidak menjadi lelah dan tidak menjadi lesu. Enggak lelah, enggak capek. Tuhan mengajari kita. Enggak capek. Makanya saya bersyukur buat ibu, buat hamba-hamba Tuhan yang melayani di lapas ini. Tidak capek, saya pun tidak capek di sini. Maaf, saya tidak bisa sekali seminggu datang karena ada pelayanan yang lain. Saya juga melayani di Polres. Sekarang kita sedang merilis supaya kita bisa masuk ke kantor bupati, masuk Surabaya di
kodam saudaraku. Saya rindu sekali melayani di pemerintahan dan memberkati banyak orang yang mengerti, katakan amin. Untuk membawa damai, membawa persatuan buat Indonesia dan memberkati Indonesia. Nah, Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, ayat 29 kita baca. Ini saja kita baca hari ini. Saya rasa banyak ayat saudaraku. Kalau kita tidak dapat, maka mustahil semua. Alkitab berkata, jikalau engkau dapat, ayat berapa itu? Markus berapa? Siapa yang ingat? Markus 9 ayat 23 dikatakan, jikalau engkau dapat, tidak ada yang mustahil bagimu yang percaya. Makanya setiap kita beribadah harus dapat sesuatu. Kurang ada aminnya. Kalau kita beribadah dapatkan sesuatu. Kurang kodamnya. Kalau kita beribadah dapatkan sesuatu. Amin. Bukan hanya dapat kue, bukan hanya dapat aqua, bukan, tapi dapatkan sesuatu. Kue saudara makan 2 biji, tenaganya beberapa jam, beberapa menit. Tapi saudara dapat firman, tenaganya itu sangat kuat. Katakan amin. Semangat, dapatkan sesuatu. Beberapa menit kita sudah dengar firman ini. Berapa banyak yang sudah dapat berkat? Coba lambaikan tangan. Yang sudah dapat berkat, puji Tuhan. Dapatkan sesuatu. Setelah kita dapat, apa kita buat? Dikatakan selanjutnya itu percaya. Ada orang sudah dapat, yang didapatnya pun gak dipercayai. Apa yang kita dapat, kita percayai, maka tidak ada yang mustahil bagi kita. Katakan amin. Kita baca ayat 29. Sama-sama kita baca. 1, 2, 3 ya. Dia memberi kekuatan kepada yang lemah dan menambah semangat kepada yang siap. Di situ saja dia memberi kekuatan kepada yang lelah. Lelahkah saudara sudah 3 tahun lebih di lapas ini? Lelahkah saudara? Pagi, makan, tidur. Seperti kata Bapak ini tadi kan. Waktu di sana Bu, kami sibuk. Setelah di sini, ya karena saking enaknya makan tidur. Makanya tambah gemuk. Haleluya. Ya. Saudara pun lelah, capek tidur, kebanyakan tidur. Ya, capek di kamar. Saudaraku, kalau kita lelah, datang kepada Yesus. Yesus memberikan kepada kita kekuatan. Katakan amin. Kalau kita saudaraku lelah, datang kepada Yesus. Makanya Matius berkata dalam Alkitab berkata, marilah kepadaku yang letih, lesu dan berbagai, mari datang. Bukan hanya kita menyuruh, roh Tuhan. Kadang-kadang kita nyuruh Tuhan terus. Datanglah Tuhan, usirlah setan ini Tuhan. Tuhan, saat ini aku berangkat ya. Jaga rumahku, jaga ayamku, jaga kucingku. Berapa tadi kucingnya Pak? 3 ekor. Jaga kucingku ya Tuhan. Nanti kasih makan ya. Tuhan, jaga rumah kami ya. Aku mau berangkat, lindungi di perjalanan. Tuhan, biarlah semua perjalanan baik, tidak ada hambatan. Saya mau tanya, Tuhan itu siapa kita terus nyuruh-nyuruh? Ayo kita datang kepada Tuhan. Saya mau katakan, tidak semua kita harus bebankan, harus dikerjakan Tuhan. Ada yang kita harus kerjakan, ada yang tidak bisa kita kerjakan. Hanya Tuhan yang bisa mengerjakannya. Katakan amin. Amin. Selalu semua yang tidak bisa kita kerjakan, serahkan pada Tuhan. Biarkan Tuhan yang mengerjakan. Semua yang kita tidak sanggup pikirkan, serahkan di bawah kaki salib Kristus. Tidak usah pikirkan kalau kita tidak sanggup memikirkan. Nanti kalau kita pikirkan, tensi naik, kolesterol naik. Mari kita harus, biarlah kita tetap sukacita saja. Amin. Nikmati saja hidup ini, Bapak Ibu Saudara. Nah, saudara yang dikasihi Tuhan, dikatakan di sini, ya, dia memberi kekuatan kepada yang lelah dan menambah semangat kepada yang tidak berdaya. Nggak berdaya lagi, nggak ada tenaga lagi. Nggak berdaya itu nggak ada semangat. Mungkin nggak ada daya tenaga lagi, daya ekonomi nggak ada. Oh, nggak ada daya, nggak ada yang bisa kita perbuat. Tapi saat kita datang kepada Tuhan, kita datang kepada Tuhan, kita berdoa, kita mengangkat tangan dan Tuhan turun tangan. Kita mengakui semua di hadapan Tuhan, maka Tuhan jamah kita dan kita bisa menangis dan kita bisa merasakan damai dan kita bisa mengalami mujizat Tuhan. Yang mau menerimanya katakan saya. Amin.
melemahkan kita. Dia senang, dia sebenarnya sedang balas dendam kepada Tuhan dengan menghancurkan anak-anak Tuhan. Saudaraku, jangan marah. Mari kita kuat. Sekali lagi katakan, saya harus kuat. Saya harus kuat. Katakan, saya bisa kuat. Saya bisa kuat. Katakan, kuat. 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 Bisa. Bisa. Amin. Amin. Mereka kalau mimpin 150 kuat. Kita kalau makan firman, kita tambah kuat juga. Amin. Haleluya. Haleluya. Nah, baca ayat 30. Ayat 30. Ini dia ayat 30. 1, 2, 3 ya. Orang-orang muda dan Saudara tahu kekuatan seorang muda. Kebanggaan seorang muda adalah kekuatan. Itu kebanggaan orang muda. Kebanggaan orang tua. Haleluya. Haleluya. Itu kebanggaan. Saudara pilih kasih. Nah, orang yang muda terjatuh. Ini tanda akhir zaman. Di akhir zaman ini, setan tidak memilih siapa saja. Setan mau menjatuhkan banyak orang. Bahkan orang-orang yang kuat dan orang-orang yang muda, orang-orang yang besar, dia mau jatuhkan. Tapi saat kita ingat firman, makanya saya kasih lagi firman Tuhan dikatakan, bagaimana seorang muda mempertahankan bukan hanya kelakuannya bersih, tetapi kuat semangatnya mempertahankan. Saya senang sekali dan bangga dengan MMA dari Simalungun ya, Bang JK ya. Saya bangga sekali. Kemarin dia datang ke Simalungun karena saya di Simalungun. Saya bangga dengan dia. Dia mengharumkan nama Simalungun. Saya tidak tahu kalau dia udah main untuk internasional ya. Kemarin dia melawan luar negeri juga, saudaraku ya. Dia masuk ke internasional dan membawa nama baik Simalungun, membawa nama baik Indonesia. Saya bangga. Dia pergi ke raya, diiring-iringnya apa namanya itu? Sabuknya itu, saudaraku. Dan saya lihat mobilnya mewah dan diiringi oleh polisi, saudaraku. Saya bilang sama muda-mudi di gereja, kira-kira berapa lama Bang JK bisa bertahan? Katakan 30 tahun. Umur semakin tua, orang muda akan naik. Saudaraku, kekuatan manusia itu ada durasinya. Amin. Ada masa aktifnya. Amin. Tapi kalau kekuatan di dalam Tuhan itu kekal. Kekuatan yang daripada Tuhan membawa kekekalan. Amin. Kekuatan dunia ini masih muda ya, kuat. Udah berapa umur? 45. Saya kasih 20 tahun lagi, 30 tahun lagi mana? 45 tambah 30 tahun berapa? 55. Kira-kira masih bisa enggak 75 gini? Masih bisa enggak gini? Masih bisa enggak main pancur di umur 75? Saya rasa ya 75 atau 80 jalannya pun. Dia akan berkata, kamu tahu buat jauh hidup harus. Haleluya. Akan merosot tenaga, semangat pun merosot. Memang tenaga akan merosot, tapi yang di dalam ini jangan merosot. Katakan semangat kita. Makanya kita harus semangat. Katakan semangat. Semangat. Setan nggak suka melihat orang semangat. Setan suka melihat orang yang lain yang lebay. Harus semangat. Kalau kita semangat karena kita punya uang banyak, punya mobil, punya istri cantik, punya rumah yang besar, kita semangat. Itu dia. Pertanyaannya, bisa nggak saudara semangat saat saudara dikerek? Bisa nggak saudara semangat saat saudara di kamar sendirian? Itu nggak gampang. Ini bukan di kamar hotel, tapi di kamar di kamar penjara tuh. Nggak gampang orang bisa bersemangat. Apalagi kalau kamar yang kecil itu, apa namanya itu? Saya tidak tahu itu. Saya lihat ya, nggak gampang orang semangat. Tapi saya melihat tadi kita ibadah, saudara bersemangat. Saya bersyukur kepada Tuhan karena Tuhan ada di tempat ini. Katakan amin. Saya percaya di mana ada Tuhan, di sana ada semangat. Amin. Di mana ada firman, di sana ada semangat. Amin. Haleluya. Haleluya. Firman memberikan semangat. Saudara tahu, Daud
dan kekuatan dan perlindungan adalah firman. Tadi kita sudah baca langsung, Tuhan perlindungan kita, Tuhan kekuatan kita, Tuhan sukacita kita. Saudara, ini kasih Tuhan, kekuatan dan semangat yang daripada Tuhan membawa kebekalan. Saudara, perhatikan ayat 31. Ini yang paling dahsyat, ini dia di sini dikatakan, tetapi orang-orang yang menantikan Tuhan akan mendapat kemenangan. Jadi bagaimana supaya kita kuat? Sedikit lagi, ya. Bagaimana supaya kita kuat? Menantikan Tuhan. Orang yang menantikan Tuhan itu bukan hanya menunggu tenang. Enggak. Orang yang menantikan seseorang yang mengerti kata menang, dia akan berbuat sesuatu supaya saja menunggu, tidak dia bosan. Dia akan buat sesuatu. Ya, dia akan siapkan sesuatu. Saat kita menantikan seseorang, kita buat sesuatu untuk menyambut dia. Saudaraku, saat kita menantikan Tuhan dalam hadirat Tuhan, ada kekuatan baru. Nantikan Tuhan dalam doa saudara. Nantikan Tuhan dalam hidup saudara. Nantikan Tuhan dalam mimpi saudara. Nantikan Tuhan dalam keluarga saudara. Amin. Nantikan Tuhan dalam ibadah saudara. Nantikan dia. Saudara menantikan dia, maka mengalirlah kekuatan yang baru. Terakhir dikatakan, mereka seumpama raja wali yang terbang tinggi. Kenapa raja wali? Kenapa bukan burung merpati? Lebih burung merpati lambang kekudusan katanya. Kenapa burung raja wali? Kenapa bukan burung lev? Burung apa lagi saudara tahu? Atau burung kakatua? Kenapa burung raja wali? Karena menurut survei, burung raja wali adalah burung yang tidak takut dengan badai. Suatu saat ada angin besar, dia malah senang. Kenapa? Oh, dia tinggal melebarkan sayapnya dan dia naik ke gunung, dia turun, dia hanya main-main begini. Gak capek dia, gak capek dia begini-begini. Kalau gak ada angin, kalau gak ada badai, dia capek. Itu sebabnya saat ada masalah, di sini harus nampak kekristenan kita. Orang Kristen yang benar ketahuan saat ada tantangan, ada masalah. Katakan amin. Bukan saat baik-baik saja. Kalau baik-baik saja gak ada masalah, ya boleh kita. Saat ada masalah, ada tantangan, ada godaan, oh kita menjadi hidup benar. Itulah kekristenan yang benar. Katakan amin. Oh, jangan kembangkan saya. Mari kembangkan talenta saudara. Kembangkan apa yang bisa saudara buat. Kembangkan saudaraku semua potensi saudara. Saya lihat saudaraku, lapas ini tadi saya katakan di depan sana. Kalau masuk ke lapas ini, pingin maunya tinggal di sini. Tapi ya kata yang satu, iya tapi kayak mana bosan juga. Nah bosan kalau kita nggak bersama Yesus, kenapa enak? Saya bilang tadi sama pembatas. Ya cocoknya di sini tempat rekreasi, tempatnya selfie. Ya, kenapa? Karena di mana-mana sudut-sudut semua indah, mantap semua. Mari kembangkan potensi saudara melayani. Seperti kata Ibu Bapak, kita doakan ada drum di sini. Ayo kita buat band di sini. Haleluya. Haleluya. Ya buat band. Ayo kita kembangkan potensi kita. Ayo nyanyi. Ayo belajar musik. Bagi saudara yang tidak mau main musik, belajar bang. Abang katanya mau keluar tahun ini selesai bang. Sebelum keluar, ajari saya. Bagaimana main piano? Bagaimana main keyboard? Ayo saling membagi. Jangan pelit. Karena saat kita membagi kepada orang lain, kita akan ditambahkan. Katakan amin. Jadi ayo belajar. Belajar berdoa. Belajar khotbah. Belajar menyampaikan firman. Saudara yang dikasihi Tuhan, mari kita kembangkan sayap kita. Kita kembangkan doa kita. Kita jangan hanya berdoa untuk pribadi, Bapak Ibu Saudara, tapi saya mohon doakan Simalungun. Katakan amin. Doakan Rio, doakan Kalimantan yang sedang terbakar, doakan presiden kita, doakan Indonesia. Amin. Doakan saya. Jangan hanya doa. Lah, setiap datang ke gereja, ini aku banyak kali masalah. Berkata, kalau bilang pernah 3 tahun yang aku, iya tapi sakit kali. Tahunya aku sakit itu. Buat apa kan ada firman-Ku. Selalu jangan terus cerita tentang diri Anda. Mari cerita kepada Tuhan tentang Tuhan bisa menolong keluarga saudara. Amin. Mungkin saudara saya dapatkan sesuatu. Mungkin Tuhan izinkan saudara ada di sini. Bukan Tuhan mau, tapi Tuhan izinkan ada di sini supaya saudara menjadi berdoa di kamar untuk keluarga, istri, anak-anak saudara yang ada di luar. Kenapa? Kalau di luar sana saudara, saya rasa saudara tidak akan mau berdoa. Akan pergi ke kode, minum kopi, pergi ke kawan. Tapi di sini ada waktu berdoa. Doa saudara. Kalau saudara tidak bisa tidur malam, doa saudara.
Mari kembangkan doa saudara. Doakan Indonesia. Kalau bisa doakan pendeta-pendeta seluruh dunia. Apa salah? Doakan pendeta. Siapa pendeta yang mendunia orang luar negeri yang bapak tahu? Satu nama. TV Joshua. Doakan dia. Tuhan berkati pelayanan TV Joshua. Urapi dia. Saya mengatakan itu ditulis Tuhan di sorga. Yang mengerti katakan amin. Sampai di sorga nanti, kalau TV Joshua mungkin berkata, aku banyak mahkota. Lalu mereka berkata, kau jangan banyak cerita. Kau tahu, kau bisa buat karena ini dulu yang ada di lapas. Dia berdoa buat. Saudara dikasih Tuhan, ayo berdoa. Kembangkan doa saudara. Adakan doa di gereja ini. Amin. Buat doa. Puji Tuhan di gereja kita ada namanya doa terima. Pagi, siang, sore. Saudara, mari kita berdoa. Kita doakan Indonesia. Kita doakan negara kita ini. Amin. Doakan kalapas. Doakan suatu pegawai. Terakhir saudara dikasih Tuhan. Dikatakan dengan kekuatan sayapnya mereka berlari dan tidak menjadi rusuh. Tidak ada suatu capeknya. Kenapa? Karena bersama. Ada tantangan, ada masalah. Tetap kuat di dalam Tuhan. Bapak Ibu yang dikasihi Tuhan, yang mau saya sampaikan kepada kita hari ini, mari kita semua kuat. Katakan amin. Mari kita semua kuat. Jangan mau tertipu. Alkitab berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan kepada aku. Ada kekuatan yang disediakan Tuhan kepada kita. Jangan mau saudara ditipu saya. Mari kita kuat. Bagaimana supaya kuat Bapak Pendeta? Berdoa. Bagaimana supaya kuat? Baca firman. Bagaimana supaya kuat? Mari perkatakan firman. Mulai bersaksi, mulai menginjil. Bagaimana menginjil? Jangan langsung sampaikan tentang ayat-ayat kebaikan. Mulai ramah. Suruh injili orang-orang yang gak ibadah. Saya dengar di lapas ini ada banyak lagi orang Kristen yang belum ibadah. Layani mereka supaya bulan depan bukan hanya saya yang datang, atau minggu depan, atau besok. Saya harap ini semua penuh. Kalau bisa, nggak bisa lagi pakai kursi, harus pakai tikar. Harus ibadah. Katakan amin. Jangan kita saja. Mulai layani mereka, mulai dekati. Jangan bangga hanya bapak yang melayani di depan. Jangan bangga. Jangan bangga kalau hanya abang yang main musik. Ayo kawan-kawan semua, ajak mereka. Mungkin dia ada potensi main musik. Katakan kepada dia, kalau dulu minggu ini melayani, ya, dan kau pintar main musik, biar datang dia ibadah. Mari ajak teman-teman saudara. Kenapa? Karena kalau saudara tidak mengajak mereka, maka itu membuat mereka lemah saudara. Saudara tahu, setan sangat senang dan mau untuk membuat semua orang tertipu saudara. Tapi kalau saudara menjadi saksi, menjadi berkat, maka saya mau katakan, saat kita melayani orang, bersaksi kepada orang, membawa orang ke gereja, saya mau katakan, ada mahkota kita, ada piala kita di surga. Katakan amin. Tapi sebelum kita berdoa, saya mau menyampaikan kepada saudara, bagaimana supaya kita bisa menguatkan orang kalau kita pun lemah. Bagaimana kita bisa memberkati orang kalau kita pun belum diberkati. Bagaimana kita bisa mendukungkan orang kalau kita butuh didukungkan. Hari ini ada waktu yang terbaik. Mari kita datang kepada Tuhan. Kita minta kekuatan daripada Tuhan. Saat kita kuat dan kita bisa melatih orang, kita bisa membawa orang datang kepada Tuhan. Yang mengerti katakan amin. Mari datang kepada Tuhan.